Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisir Fatmawati dari Prodi Bahasa Indonesia. Saya ingin menjelaskan tentang teori sastra. Dalam bahasa barat, istilah sastra secara Latin itu adalah literatur. Litera yang artinya huruf atau karya tulis. Istilah itu dipakai untuk menyebut tata bahasa dan puisi. Menurut Mangunwijaya, setiap orang pada setiap zaman dan setiap tempat dapat bersastra secara aktif dan pasif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup teori sastra. Secara umum, yang dimaksud dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori berisikan konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Selanjutnya, istilah yang tepat untuk menyebut kata sastra baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris belum ditemukan. Akibatnya, definisi mengenai hakikat, fungsi, dan tugas teori tidak mudah dirumuskan. Bahkan istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut konsep-konsep yang paling mendasar pun berbeda-beda. Menurut André Lefebvre, sastra adalah pengetahuan kemanusiaan yang sejajar dengan bentuk hidup itu sendiri. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan terhadap sastra hanya akan terkesan absurd. Sama halnya misalnya dengan pertanyaan mengenai kehidupan, kematian, cinta, bahkan kerinduan. Aspek-aspek ini merupakan hal yang transendental dan sangat sukar diinformasikan dalam logika ilmiah dengan bahasa apapun. Sastra memiliki tempatnya sendiri dalam lingkup tidak ilmiah. Selanjutnya, menurut Jan van Luxemburg, Michael Ball, dan William G., ilmu sastra adalah ilmu mempelajari teks-teks sastra secara sistematis sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. Tugas ilmu sastra adalah meneliti dan merumuskan sastra, sifat atau ciri-ciri khas kesastraan dan fungsi secara sastra dalam masyarakat, baik secara umum atau sistematis. Teori sastra merumuskan kaidah-kaidah dan konvensi-konvensi kesusastraan umum. Kegunaan ilmu sastra adalah membantu kita untuk mengerti teks itu secara lebih baik sehingga kita lebih tertarik untuk membaca karya-karya sastra. Selanjutnya, menurut Renwellet dan Austin Warren, sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sederetan karya seni. Sedangkan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra. Teori sastra sendiri adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam talaah di bidang sastra. Sedangkan studi terhadap karya-karya yang konkret disebut kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiga bidang ilmu ini saling mempengaruhi dan berkaitan erat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan teori sastra kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.